Halo Sobat BKKBN, salam jumpa. Kita ketemu dalam sebuah acara kali ini yang membahas mengenai mitos atau fakta seputar kesehatan reproduksi. Topik kita hari ini adalah mengenai jarak antar kehamilan nggak perlu diatur, biar capeknya sekalian. Nah, kita akan bahas mengenai apakah itu mitos atau fakta bersama dengan Kepala BKKBN, Dr. Honoris Causa, Dr. Hasto Wardoyo, SPOG. Halo, apa kabar Pak Dokter? Ya, baik, Pak Niko. Sehat-sehat ya, Alhamdulillah. Dok, ya? Nah, ini kan menjadi mitos atau fakta menarik ini kita bahas nih. Iya. Karena banyak cerita dulu kawan-kawan orang seputar kita berpikir gini, kalau udah menikah dapat kesempatan punya anak langsung 1, 2, 3 makan 4, 5 gitu ya. Pokoknya capeknya langsung gitu ya. Jadi besok udah tinggal cari uangnya, nyekolahin. Sekalian capeknya gitu. Sekalian capeknya. Itu mitos atau fakta tuh. Iya, ini menarik sekali. Saya itu sering heran Mas Niko ya. Jadi ada orang pendidikannya itu tinggi ya, S1, S2, S3 bahkan itu datang kepada saya sama pendapatnya seperti tadi. Padahal orang yang berpendidikan tinggi itu. Ini aja melahirkannya sekalian aja. Sekarang anaknya baru umur 1 tahun sudah ayo bikin lagi lah. Jadi buat mungkin yang ngomong suaminya kali ya. Dia pikirnya pokoknya menurut deret ukurnya dia saja gitu, gak mikirin istrinya kali Dok ya. Itu hitung-hitungan matematis ya, hitungan matematis. Tapi kan kita ini punya namanya biological process atau proses biologis, Mas Niko ya. Jadi saya sebagai dokter kebidanan, saya diajari oleh guru-guru saya memang diperkenalkan seperti apa rahim itu, sebetulnya rahim perempuan itu. Jadi sebetulnya rahim perempuan itu aslinya cuman sebesar telur ayam, kecil loh rahim perempuan itu. Tapi begitu dia hamil, ada embrionya membesar menjadi sebesar buah nangka lah, besar gitu ya. Nah, ikut membesar ya? Ikut membesar, rahimnya membesar karena diisi 3 kilo bayi. Betul, itu baru bayinya loh, belum air ketubannya, belum ari-arinya atau plasentanya itu. Jadi volume dan juga bayi dan plasenta ini totalnya bisa 5-6 kilo. Ya, masuk di dalam rahim yang kecil sehingga rahimnya harus mekar besar itu. Nah, ini kalau rahim itu dibesarkan begitu terus lahir kempes kecil lagi. Terus besok dihamili lagi, besar lagi gitu loh. Terus kempes lagi gitu ya. Itu ternyata rahim itu berat sekali. Jadi karena gini, rahim itu kalau sering dibesarkan, mengecil lagi, besarkan, kecil lagi. Kalau terlalu dekat jaraknya, maka rahimnya itu lemah. Begitu bayi lahir, rahimnya harus mengecil, ari-ari itu keluar, gitu. Tapi tempat nempelnya ari-ari ini kan menganga seperti luka menganga itu. Jadi kalau seandainya rahim itu tidak segera mengecil, kontraksi dengan baik, maka bleeding yang terjadi. Jadi tempat nempel ari-ari itu keluar darahnya itu persis seperti keran. Wus. Itu yang banyak kejadian juga ya? Makanya kalau hamilnya jaraknya terlalu dekat, dokternya yang takut. Kalau jangan-jangan kalau bayinya lahir, kemudian plasentanya lahir, jangan-jangan rahimnya tidak kontraksi. Karena lembek. Karena anak pertamanya masih umur 1,5 tahun, anak kedua lahir. Ini rahimnya itu lembek gitu. Nah, inilah yang mungkin sahabat BKKB ini kader-kader harus tahu harus tahu bagaimana cara mengedukasi teman-teman itu yang mau hamil, juga jangan lupa suami loh. Makanya ini suaminya harus ikuti ikuti sosialisasi gitu. Kan makanya saya bilang, saya baru mau ngomong loh bahwa ibu-ibu atau bapak-bapak yang pingin hamil lagi itu semua egois ya. Tidak memikirkan istrinya. Kemudian juga tidak mikir anaknya. Gitu. Ini tadi baru resiko ibu loh. Nanti kita akan diskusi resiko anak kan lebih lagi. Selain tadi faktor rahim tadi, Dok ya, mulut rahim yang membesar dan kemudian dia harus butuh waktu untuk cukup lah ya, bisa secara sehat melahirkan waktu. Ada apa lagi dampaknya? Ya, jadi gini. Kan mulut rahim seseorang atau perempuan itu kan kalau hamil pertama dia itu membuka ini kan pelan-pelan. Ya, hamil pertama membuka pelan-pelan. Nah, kemudian bukanya itu dari 1 cm sampai 10 cm mulut rahimnya itu. Karena diameter kepala bayi ini 10 cm. Nah, kalau ini sering buka, nutup lagi gitu ya, jaraknya terlalu dekat, kurang dari 3 tahun ya. Maka ini tuh bisa bahasa
bahasa mudahnya itu bisa dol ya. Jadi akhirnya kalau bahasa kedokterannya inkompeten. Ya. Inkompeten itu ini nggak bisa nutup gitu loh. Sehingga akhirnya kalau jaraknya terdekat, suatu saat dia membuka terus itu. Kalau membuka terus, resikonya kalau hamil keguguran, lahir prematur. Nah ini contoh untuk dampak ya itu yang kedua ya. Kemudian yang berikutnya, ibu yang baru saja hamil melahirkan kehilangan darah. Iya. Risiko kesehatan risiko kematian ibu tinggi ya. Kematian ibu tinggi, dan ketika dia anaknya baru umur 1 tahun, ternyata ibunya ini belum tentu sudah pulih. Ini kondisi HB-nya. Jadi dia masih tetap dalam kondisi kekurangan darah, itu besar kemungkinannya. Karena perempuan itu setiap bulan begitu dia sudah menstruasi, setiap bulan mengeluarkan darah 200 cc loh. Ya bapak-bapak aja, Mas Niko ini kalau mau transfusi itu diperiksa dulu, bolehnya 3 bulan sekali, terus itu aja hanya boleh 250 cc. Tapi ibu-ibu ini loh, setiap bulan dia menstruasi itu 200 cc. Rata-rata segitu ya? 200 cc. Jadi bagaimana dia tidak anemi, tidak kekurangan darah, kalau dia tidak konsumsi tablet tambah darah. Sehingga kalau hamil, terus menstruasi, baru 1 tahun dihamilkan lagi, dia masih anemi. Nah ketika anemi itu masih ada, kemudian dihamil lagi, bayi yang dikandungnya itu cenderung dia itu istilah intrauterine growth retardation. Jadi intrauterine itu dalam rahim, growth retardation, jadi retardasi pertumbuhan di dalam rahim, sehingga bayinya itu mengalami hambatan pertumbuhan di dalam rahim. Bisa stunting, bisa kecil bayinya, Jadi harusnya bayi kan lahir misalnya panjangnya 48 cm, beratnya 2,5 kg gitu. Kaitannya dengan kanker mulut rahim ada nggak dong? Ada juga, itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi kita ini bangsa kita ini ya, Mas Niko ini saya buka rahasianya ya. Kita ini kanker mulut rahim kita ini juara 2. Artinya kalau ada kanker secara nasional perempuan tuh juara 1-nya apa? Juara 1 kanker payudara. Juara 2-nya kanker mulut rahim. Di negara-negara maju di mana-mana itu kanker mulut rahim itu enggak ada juaranya. Mesti dia nomor 10 atau nomor sekian lah. Berhasil ditekan lah berarti. Berhasil ditekan. Ya. Karena apa? Karena kanker mulut rahim itu preventable, bisa dicegah. Kemudian juga dia bisa dideteksi dini. Nah, karena di kita ini sudah kawinnya terlalu muda, kemudian hamilnya kadang-kadang sering, kemudian malas melakukan pap smear, akhirnya Pak, Masya Allah, luar biasa. Kanker mulut rahim kita itu nomor 2 setelah kanker payudara tadi, hampir orang meninggal karena kanker mulut rahim itu banyak sekali di Indonesia itu. Nah inilah dampak dari kawin terlalu muda, juga dampak dari hamil terlalu sering. Dan ingat jarak yang sehat itu seperti WHO 36 bulan. 36 bulan itu 3 tahun. 3 tahun. Jarak yang sehat itu 3 tahun ini. Kenapa itu 3 tahun? Jadi gini, sebetulnya kita ini diminta untuk merawat bayi sampai umur 24 bulan itu disusui. Maka full ASI ya? Ya, di ASI, pakai ASI. Maka sempurnakanlah menyusui sampai 24 bulan. 2 tahun. 2 tahun berarti kan. Jadi begitu sudah menyusui sampai 2 tahun, jelas namanya menyusui nggak boleh diganggu dong, nggak boleh hamil dong. Ya. Karena kalau hamil, kalau orang menyusui hamil, air susunya berhenti. Sehingga clear bahwa menyusui sampai 24 bulan jangan dihamili. Jadi kita sudah dengar tadi dari Pak Dr. Hasto bahwa yang pertama kesehatan ya, dari segi biologis ya kan, kita juga harus memperhatikan bagaimana kesehatan dari alat reproduksi seorang ibu. Butuh waktu untuk supaya bisa secara baik lagi pulih lagi. Dianjurkan memang 3 tahun. 3 tahun. Setelah 2 tahun memberikan ASI full. Betul, 24 bulan ASI full. ASI full gitu ya. Loh Mas Niko, Tuhan tuh menutup ubun-ubun manusia bayi tadi itu 24 bulan. Jadi ini sebelum 24 bulan tulang sama tulang kepala ini belum ketemu. Masih ada rongganya itu, ubun-ubun apa itu kan ada. Itu artinya apa? Sebelum 24 bulan tuh otak masih bisa bertambah gitu. Tapi begitu 24 bulan krek gitu, nutup gitu. Jadi kalau kita menyanyiakan memberikan ASI sebelum 24 bulan, waduh, betul penyesalan betul-betul tidak bisa ditutupi dengan apa saja. Tapi kalau kita bicara soal
pembatasan. Ya, ngatur jarak lah ngatur ya. jarak Ya, ya. ngatur jarak. Berarti yang paling baik adalah menggunakan alat Kontrasepsi, kontrasepsi. betul, Ya, alat ya, kontrasepsi ya. ada yang alami, ada yang menggunakan IUD dan segala macam. Ya, ya. Nah itu ada juga yang bilang kalau menggunakan alat kontrasepsi nanti susah hamil lagi, kemudian kering lah dan lain-lain. Mitosnya seperti itu dok. Itu mitos ya. Nah, itu mitosnya seperti itu dok. Sekarang faktanya saya Faktanya terangkan ya. Jadi gini Mas Niko, sebenarnya menarik loh. Ada orang yang sulit hamil. Iya. Orang sulit hamil itu karena apa? Karena tidak menstruasi, sering tidak menstruasi. Orang ini kelebihan hormon androgen itu. Dia ini kalau pakai pil KB, menstruasinya jadi rutin. Ya. Ya, justru setelah menstruasinya rutin, stop pil KB-nya langsung hamil. Dia. Jadi sebetulnya alat-alat atau obat kontrasepsi itu justru banyak yang membuat pulih suburnya itu cepat. Gitu. Oh justru alat kontrasepsi itu justru yang membantu mengatur itu Iya, tadi ya? pil KB itu begitu. Makanya ini kalau baru aja melahirkan, nanti 3 tahun lagi mau hamil lagi, kalau tidak pakai susu atau pakai spiral atau IUD sekarang istilahnya, itu kalau mau pakai pil juga bagus, kesuburannya malah akan terjaga dengan baik itu. Nah, sehingga sebetulnya kalau orang pakai pil itu nanti rahimnya kering itu tidak benar, itu tidak itu benar. mitos Jadi kalau begitu. ya, itu mitos ya. Faktanya bahkan itu mengatur siklus dengan baik. Nah memang kalau pakai susu atau suntik itu ya butuh waktu 3 bulan. Setelah berhenti 3 bulan lagi baru hamil itu. Tapi kalau pil begitu berhenti bulan berikutnya bisa langsung hamil itu. Nah sebetulnya seperti itu. Nah makanya mungkin nanti kalau mau pakai alat kontrasepsi ya sebetulnya jelas ya. Ini ada klarifikasinya ini satu persatu alat kontrasepsi bisa kita diskusikan. Jadi itu supaya nanti tidak jadi mitos terus ini. Iya, jadi jelas bahwa kalau alat kontrasepsi itu membuat kering sudah terbantahkan bahwa itu adalah mitos. Jadi sekali lagi terima kasih teman-teman sobat-sobat BKKBN sudah mendengarkan dari kita. Jangan lupa bahwa kalau kita mempersempit jarak kelahiran itu bukan fakta bahwa itu akan membuat kita bekerja lebih mudah, tapi banyak sekali faktor resiko di sana. Jadi kita akan bicara lagi mengenai topik-topik yang lain di episode mitos atau fakta berikutnya. Sampai jumpa.